Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sang Asli Yudas Kam Haryanto sama PD Asli. Sabtu tanggal berapa nih? 30 ya. Sabtu tanggal 30 bulan 5 2026. Hari Sabtu menjelang malam minggu. Waduh. Bahasan siaran langsung kali ini ya kita hanya fokus dengan dinas sosial karena judulnya dinas sosial nih. Ini saya jelaskan ya. Kemarin itu masih di tahun 2022 sampai saat ini, sampai detik ini, dinas sosial mana Kabupaten Bengkulu Selatan tidak ada etika baik sama sekali terhadap saya, Sang Asli Yudas Kam Haryanto sama PD Asli. Tetapi selalu mencari cara untuk menghancurkan nama baik saya. Karena di dinas sosial mana Kabupaten Bengkulu Selatan sepertinya hampir 100% lidah mereka itu tidak mampu menyebut nama saya, Sang Asli Yudas Kam Haryanto sama PD Asli. Jadi mereka selalu. Kemarin terjadi kembali bekerja sama dengan seorang MTH, dokternya Helika. Dinas sosial kembali bekerja sama, ingin berusaha kembali melakukan hal yang sama untuk menjerumuskan saya kembali ke penjara keras brutal yang tidak ada hukumnya sama sekali untuk menghancurkan nama baik saya. Pengen saya dicap orang gila. Kemarin itu, yang pertama itu Dr. Aryo Sosa. Itu terjadi hari Jumat 18 bulan 11 2022. Kejadiannya waktu itu saya ditipu oleh anggota dinas sosial Kabupaten Mana Bengkulu Selatan, ditelepon, terus diajak mengantarkan satu pasien ke rumah sakit jiwa Bengkulu. Dan ternyata saya ditipu oleh mereka, jaringan mereka, Yudas Kam Haryanto sama PD Asli, dengan mengandalkan satu kertas yang sangat bangsat dari Dr. Aryo Sosa yang bertanggung jawab penuh. Saya dimasukkan waktu itu di penjara keras brutal bila mati-mati saja yang nggak ada hukumnya sama sekali. Ternyata dinas sosial juga bekerja sama dengan seorang Dr. Aryo Sosa. Dr. Aryo Sosa yang mengeluarkan kertasnya, kertas satu lembar yang sangat bangsat ini. Karena tanpa kertas ini, maka dinas sosial nggak akan berani, nggak akan mampu untuk memasukkan saya, Sang Asli Yudas Kam Haryanto sama PD Asli dengan cara penipuan. Dengan cara bagaimanapun, kalau tidak ada dokter yang berani mengeluarkan ini. Kertas satu lembar yang sangat bangsat. Bersamaan dengan kertas satu lembar yang sangat bangsat ini, ternyata kartu BPJS saya sudah ada. Waktu itu saya hanya memperjuangkan kartu BPJS saya untuk diberikan dengan saya. Yang ada malah dapat kertas satu lembar yang sangat bangsat ini. Dr. Aryo Sosa yang bertanggung jawab penuh mengeluarkan kertas yang sangat bangsat ini, yang menipu saya, bekerja sama dengan dinas sosial, memasukkan saya ke penjara keras brutal bila mati-mati saja yang nggak ada hukumnya, yaitu penjara yang dicap orang gila, rumah sakit jiwa Provinsi Bengkulu selama 14 hari 14 malam saya mendekam di sana. Tapi ini ada yang komentar nih, Beski, dia bilang dia gila, kalau Beski gila. Dan jelas ini, saya tahu ini, rombongan Beski yang komentar ini gila karena dia tidak mampu. Lidah-lidah mereka tidak mampu menyebut nama saya, Yudas Kam Haryanto sama PD Asli. Ya kan Beski? It's okay. Bahasan kita tetap dinas sosial. Saya tahu jaringan mereka yang ingin selalu menghancurkan saya. Nih dia, ya Beski, lihat dan tonton sampai ending akhir, maka akan paham. Tapi bila orang pura-pura nggak mengerti karena mereka adalah jaringan yang selalu ingin menghancurkan saya, Yudas Kam Haryanto sama PD Asli. Ribuan cara. Tapi lidah mereka, bahkan udah banyak yang almarhum tidak mampu menyebut nama saya Yudas Kam Haryanto Asli. Yang ada lidah mereka akan selalu bilang palsu dan akan selalu menyebut saya dengan nama entah berantah yang nggak penting dan selalu mencari cara untuk menghancurkan saya. Sudah tahu saya Yudas Kam Haryanto Asli? Ribuan cara, ribuan otak kalian. Silakan, monggo. Asal sebut nama saya Yudas Kam Haryanto sama PD Asli. Bagaimana cara kalian ingin menghancurkan Sang Asli Yudas Kam Haryanto sama PD Asli? Saya layani.
Singkat cerita, dinas sosial. Saya jelaskan kembali. Saya dimasukkan waktu itu tanggal 18 hari Jumat 11/2/022. Saya bacakan. Ditipu anggota dinas sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, ditelepon, diajak untuk mengantarkan satu pasien ke rumah sakit jiwa. Singkat cerita, sampai di sana saya dijebak, saya dimasukkan juga di penjara keras brutal bila mati-mati saja, dengan alasan mereka yang sangat nihil, sangat tidak masuk akal. Isi berita acaranya adalah dituduh, dipitnah, ingin menghancurkan Bank BRI Manak Bengkulu Selatan. Selanjutnya, yang makin gak masuk akal, hanya karena menghidupkan musik di rumah. Aneh. Pantas bila dokter-dokter di sana bilang, heran. Karena isi berita acaranya aneh dan tidak sinkron. Gak ada alasan sama sekali. Memang sengaja mencari masalah dan ingin menghancurkan sang asli Yudaskam Haryanto sama PD asli. Selanjutnya, saya jelaskan lagi. Di siaran langsung kali ini, isi berita acaranya sudah jelas, hanya karena dipitnah mau menghancurkan mesin ATM BRI dan polisi BRI merampas, padahal polisi BRI merampas fosil gigi gajah prasejarah saya. Jelas? Ya, gila kamu nih, Beski? Hah? Jelas kan? Oke. Yang kedua, hanya menghidupkan musik di rumah. Sekarang siapa yang gila? Beski? Beski ini kayaknya dengan namanya sendiri juga nggak tahu. Jangan-jangan si Beski juga pernah mencatut nama saya. Mengaku-ngaku Yudaskam Haryanto. Ya, Beski. Selanjutnya saya jelaskan kembali. Dan saya keluar hari Kamis. Dari penjara keras brutal. 2 minggu. 14 hari. 14 malam. 2 minggu total. Selama 2 minggu saya mendekam di penjara keras brutal bila mati-mati saja. Keluar saya waktu itu Kamis, tanggal 1/12/2022. Dan saya beritahukan, berita saya insya Allah, hari ini terjadi, hari ini akan keluar. Ngerti? Dinas sosial? Bicara dengan orang yang sengaja mencari masalah, memang susah. Nggak akan ada ceritanya. Namanya saja mencari masalah. Sudah pasti salah. Meskipun sudah mesti salah, tapi lagi-lagi hukum, undang-undang, itu hanya formalitas, hanya hiasan di bibir saja. Hukum tetap saja pandang bulu. Melihat harta pangkat jabatan yang menentukan. Apalagi di mana Kabupaten Bengkulu Selatan. Saya jelaskan lagi, saya ulangi kembali. Kejadian waktu itu yang bertanggung jawab adalah Dr. Aryo Swasa yang mengeluarkan kertasnya. Bekerja sama lagi-lagi dengan dinas sosial. Kembali terjadi, berusaha kembali. Kali ini mengadakan dokter, tetap dokter MTH. Manak Kabupaten Bengkulu Selatan. Berikutnya generasi ke generasi berikutnya terjadi pada waktu itu Helika. Mengeluarkan kertas yang sangat bangsat juga. Pengen berusaha melakukan dengan hal yang sama. Dengan cara yang sama. Pengen kembali berusaha memasukkan saya ke penjara kelas brutal bila mati-mati saja yang gak ada gunanya. Dengan mengandalkan satu kertas yang dibikin oleh Helika. Dr. Aryo Sosa sama persis. Hanya saja caranya. Ini Helika MTH yang bertanggung jawab. Bekerja sama kembali dengan dinas sosial. Tapi sayang, 1000 kali sayang. 0. Untuk yang kedua kalinya, tidak mampu. Masukkan saya ke penjara keras brutal bila mati-mati saja. Sampai saat ini saya berbicara, siaran langsung ini, sampai saat ini. Bukannya etika baik yang dinas sosial lakukan, tapi itu ada komentar. Di dinas sosial, akun-akun Facebooknya dinas sosial, tak tahu apa benar dinas sosial mana Kabupaten Bengkulu Selatan, atau hanya orang yang ingin mengadu domba dengan mencatut akun dinas sosial, dengan mencatut atas nama dinas sosial, identitas Facebooknya dinas sosial, hanya untuk mengadu domba saya dengan dinas sosial. Tapi sekali lagi, tak perlu diadu domba dengan dinas sosial.
Dinas Sosial Manak Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri yang selalu menabuh genderang perang dengan saya. Kejadian PBIJK juga begitu. Tak ada etika baik siapapun pemimpinnya. Siapapun lencana kehormatan Dinas Sosial Manak Kabupaten Selatan, sama saja tidak ada etika baiknya terhadap saya sang asli Yudaskam Haryanto sama PDASI. Karena di Dinas Sosial Manak Bengkulu Selatan 100% lingkungan yang tidak mampu menyebut nama saya Yudaskam Haryanto sama PD asli, dan 100% mereka adalah jaringan yang menikmati hasil dan menikmatinya untuk bertujuan selalu dan selalu menghancurkan saya sang asli Yudaskam Haryanto sama PD asli. Yap, cukup di sini, sampai di sini penjelasan saya tentang Dinas Sosial Manak Kabupaten Bengkulu Selatan. Insya Allah di lain waktu kita berjumpa lagi dengan saya sang asli Yudaskam Haryanto sama PD asli. Singkat cerita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan, jangan lupa nikmati secangkir kopi susu tanpa gula. Biar otak encer, sehat. Dan ingat, sekali lagi saya ingatkan, saya tambahin nih. Yang namanya obat dengki itu nggak akan ada obatnya sama sekali. Meskipun minum secangkir kopi susu tanpa gula. Karena obat dengki itu adalah kematian. Hanya kematian. Yang dengki mati atau yang mendengki kehilangan nyawa. Hanya itu. Yap, saya mau menikmati secangkir kopi susu tanpa gula. Sekali lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudaskam Haryanto